Di sini kita sedang berada di bangunan atau kantor bangunan Bondolung Mekso yang diresmikan pada tahun 1917. Kantor ini berada di Jalan Ki Gede Solo, Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Ya udah, yuk langsung kita masuk aja. Ya, sekarang kita sudah berada di dalam kantor. Kita langsung aja ketemu sama narasumbernya. Yaudah, yuk. Ini untuk Bapak narasumber. Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya adalah Ma'ruf Budianto. Dan pada saat ini saya selaku Ketua Pok Darwis di Kelurahan Kedung Lumbu. Yang perlu disampaikan, ini untuk pertanyaan, mau nanya nih Pak, ini sebenarnya itu sejarahnya kantor Bondolung Mekso itu bagaimana ya? begini adik, terima kasih. Kantor Bondolung Mekso adalah sebuah bangunan tertua di Kota Solo sebagai transaksi keuangan yang berdiri pertama kali pada tahun 1828. Itu pada masa itu adalah PB ke-9 membangun kantor Bondolung Mekso ini untuk mencukupi daripada transaksi jual beli yang berada di Kota Solo saat itu. Jadi itu yang perlu bisa saya sampaikan. Kemudian untuk mengenai sekarang itu karena bangunan ini peninggalan zaman Belanda, kemudian ini dijadikan untuk sebuah bangunan cagar budaya. Cuman itu yang perlu disampaikan. Terima kasih. Ya, itu untuk penjelasan sedikit tentang kantor Bondolung Mekso ini. Terus Kita mau lihat bagian yang lain. ya. Monggo, mari. Silakan. Ini adalah pada waktu dulu digunakan sebagai tempat yang tadi kantor, kemudian ini sebagai tempat di mana untuk operasi ataupun kayak dapur dan dapur kantor adalah ini. Kemudian kita melangkah sebagai tempat ruang beristirahat bagi para pegawai. Kalau di sini digunakan sebagai tempat peristirahatan. Kemudian kita masuk naik ke atas karena ada lantai yang kedua. Hanya saja di lantai kedua ini berupa hamparan biasa seperti kalau di kantoran. Kalau di kantoran digunakan sebagai tempat kalau dulu tempat penyimpanan barang ada karena sudah dibongkar, kemudian hanya digunakan sebagai tanah lapang. Kemudian ada bangunan penanda di atas. Jadi sebagai puncak kejayaan atau menara di sini. Model daripada bangunan adalah seperti kayak ada menara gitu Mas. Kalau mau lihat hanya dengan menggunakan tangga ada. Saya kira itu keterangan dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. ya sudah, untuk begitu penjelasan tentang kantor Bondolung Mekso ini. Kita turun lagi aja. Kau datang tak kala sino senjaku telah redup.
namaku penuh Oke guys, Jadi kita sekarang berada di Kampung Loji Wetan. ini yang dulu konon katanya ini dulu perkampungan yang dihuni oleh Belanda. Ya udah, yuk langsung kita aja masuk sana jelajah. Oke guys, sekarang kita sudah berada di salah satu peninggalan zaman Belanda dulu, yaitu bangunan Gereja Pantai Kosta. Pada tahun 1928, Gereja Pantai Kosta digunakan untuk merawat orang-orang yang terkena penyakit pes yang ditularkan oleh hewan tikus. Ya udah, yuk langsung kita bertemu dengan narasumbernya. Kan, nama saya Pak. Ini bertemu dengan Bapak siapa? Pak Yop Pak Yop sebagai Rahmat Pak Yop Rahmat. yang mimpin gereja di sini. Oh, yang memimpin gereja. Bisa ceritakan Pak sedikit sejarah tentang gereja ini, gitu. Jadi sejarah gereja persisnya saya kurang jelas. Cuma seingat saya, bapak saya masuk di sini tahun 48 sudah gereja. Jadi dia meneruskan pendeta yang sebelumnya, mungkin seingat saya ada 2-3 orang sebelumnya. Jadi tahun 48. Oh, gitu. Bisa ceritakan yang katanya itu pada tahun 1928 tadi? Digunakan sebagai rumah sakit. Ya, pernah di sini di tempat dipakai untuk mes orang sakit pes. Kalau nggak salah tahun 30-an ya. Tahun 30-an. Apa kita boleh Pak berkunjung atau melihat? Monggo, silahkan. Jadi guys, sekarang kita ada di lantai 2 dari Gereja Pantai Kosta. Tempat ini dulu dipakai buat merawat orang yang terkena sakit pes. Kita ke sana. Oke, dan sekarang kita berada di salah satu tempat yang lain. Nah, dulu ini tempat digunakan sebagai tempat pameran. Gunakan sebagai tempat pameran. Nih, kita ruangan ini terdapat banyak foto-foto lama dari dulu, zaman dulu. Terima kasih Pak Yus sudah dijelaskan Terima tentang kasih. sejarah Gereja Terima Pantai Kosta. kasih. Ya. Ya. Ya, Terima kasih. Iya. Sudah, guys, kita lanjut ke bangunan selanjutnya yang akan kita tuju yang ada di wilayah kelurahan ini. Yuk. Jadi guys, sekarang kita sudah sampai di salah satu kuliner yang terkenal di Solo, yaitu sate kambing Gedung Bejo. Yang dulu nih sampai sekarang sering dikunjungi oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Sampai sekarang saat beliau berkunjung ke Solo. Ya udah, mari langsung. Masuk. Halo guys, sekarang kita sudah berada di dalam dan beberapa sudah pesan. Ini ada tengkleng, Ada sate, nasi goreng kambing. nasi goreng kambing, dan ini es puter. Langsung aja kita santap-santap. Kita coba ini. Oke. Enak. Bumbunya mantap banget lah. Pokoknya mantap, nggak bisa pakai apa-apa. Kita Langsung aja. cobain satenya ya. Satunya juga. Coba coba. Enak ya. Dagingnya ya lembut. Kecapnya kerasa. Nah itu. Jangan lupa mampir sini kalau di Solo. Harus wajib. Oke, kali ini kita sedang berada di salah satu wisata religi yang ada di wilayah Kedung Lumbu. Ya, tepatnya ini di belakang BTC atau di kompleks BTC.
makam bersejarah ini merupakan peninggalan pada kerajaan Pajang. Konon katanya makam ini dikeramatkan oleh orang sekitar karena tidak bisa dipindahkan. Mari Ya masuk. sudah, yuk. Oke, kita sekarang sudah berada di depan makam tersebut. Ini. Boleh masuk? Oh. Ini adalah merupakan makam beliau Raden Pabelan. Kalau di sana ditemukan di wilayah Kedung Lumbu sudah berwujud orang meninggal, artinya kalau di bahasa Jawa ini batang gitu. Maka Raden Pabelan ini terkenal dengan Kiai Batang kan gitu. Jadi aslinya adalah beliau adalah Raden Pabelan yang berada di Keraton Pabelan di Kartosuro. Dari cerita banyak yang bermunculan itu. Kalau di sini itu hanya sebatas kepala ke bawah itu makamnya di sini. Kemudian untuk kepalanya sendiri itu berada dimakamkan di selatan kampus UMS. Jadi itu yang bisa saya berikan untuk keterangan, dan monggo untuk diliput selanjutnya. Oke, tadi kita setelah dari makam Pabelan, kita akan menuju ke Gedung Juang. Tapi sebelum itu, kita akan melewati salah satu tempat, yaitu BTC atau pasar. Kita lihat langsung aja, yuk. Jadi kita sekarang berada di dalam BTC, pusat grosir Solo. Ini tuh terbesar di Solo. Di sini tuh banyak kain-kain batik gitu, kalau mau belanja di sini. Di sini pembelanjaannya. Nih banyak banget pilihannya, ada batik, ada kain-kain. Kalau mau belanja di BTC sini. Halo. Ya udah, yuk kita langsung aja ke Gedung Juang. Oke. Oke guys, kita sekarang sudah sampai di Gedung Juangnya. Ya udah, langsung aja masuk yuk. Nah, ini adalah Monumen Laskar Putri. Monumen ini berada di kawasan Gedung Juang. Yuk kita lihat anggota-anggota Laskar Putri di sini. Oke, ini adalah nama-nama daftar anggota komando seksi dan komando peleton. Bisa dilihat. Di belakang juga ada. Oh. Ini memutar ya, jadi beda-beda semua, dari sana, dari sini, sini, beda semua. Ini nenek saya. Dan ini nama prasastinya, sejarahnya.
Oke guys, ini Jadi kita ini lagi ngantri. Terima kasih. Mbak bisa medium cupnya 5. iya. Telurnya 190.000 ya Kak? Iya. Untuk telur kuningnya silakan tukarkan di ratus sebelah sana. Terima kasih. Terima kasih Kak. Bisa dibantu untuk beli kuningnya, Kak? Sama apa lagi? Terus blueberry sama cookie monster. Coklatnya kacang. Guys, kita cobain yang blueberry dulu. Nah, Rasa banget. ini juga kopi, coklat kacang sama bubble gum. Coba ya, bubble gum. Enak. Tapi kurang banyak. Jadi guys, ini kita udah di dalam gedung Joangnya. Tempatnya kayak semi-semi Eropa gini ya. Sebenarnya masih banyak tempat-tempat di Gedung Lumbu. Kalau misal mau kesini kayak kita paket wisata kayak gini, bisa hubungin ke kontak person di bawah ya. Terus kalau kamu mau kesini dapat es krim gratis loh. Ya enggak? Ya udah gitu aja deh. Dari aku Farah. Dari aku juga Arif. Dadah.